أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Baik, ke halaman 1 jilid keempat ya. Nah, ini menarik. Halaman ini kita mengulas cara membaca lafzul jalalah. Jadi cara menyebut nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting ya? Penting wong kita ini orang Islam. Masa nyebut nama Tuhannya keliru kan lucu ya. Keliru secara disiplin ilmu tajwid maksudnya. Baik, kaidahnya ngeten begini. Apabila lafal Allah didahului kasrah, maka lamnya dibaca tipis. Lalilulal itu tipis namanya. Atau biasa. Apabila didahului fathah atau dhammah, lamnya dibaca tebal atau tafkhim. Mari kita baca coba. Billahi tallahi abdullahi. Mari. Billahi tallahi abdullahi. Yang terpenting saya kira sudah benar semua. Ketika melafalkan lamnya, menebalkan lamnya, itu makhraj atau lidah. Kan tadi ujung lidah kena ujung gigi yang atas, bukan ujung ya, gigi depan yang atas ya. Itu jangan sampai lidah itu renggang atau tidak pada makhrajnya. Kalau renggang nanti bunyinya Allahu ya, Allah. Nyun sewu, mohon maaf sebagian orang itu masih ada yang Gusti Allah ya, Gusti Allah ya. Jadi Allah jadi Allah. Kenapa bisa terjadi? Karena lidahnya dia lepas dari makhrajnya. Makhraj lalilu tadi itu loh. Itu lidah, ujung lidah nempel ke gigi atas depan kan, lala ya. Kemudian kita tebalkan, ini namanya tafkhim. Jadi begini, la do Allah ya, bukan Allah. Nah, sekali lidah kita nggak nempel, bunyinya jadi Allah. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan lagi tadi hamzahnya, kalau ada hamzah ya, a harus Allah bukan o, Allah ya, bukan Allah. Tadi sholat zuhurnya sudah begitu. Nah, catatan lagi, kalau sebelum lafal Allah ini wawu, khususnya ini yang sering terjadi, wawu juga harus, kalau fathah ya harus fathah, wawiwu, wa ya, wallahu khairur raziqina. Seringkali kita wallahu ala kulli syai'in qadir, ya kan? Wallahu. Kadang sumpah wallahi gitu ya. Jadi wallahi tidak ada wawiwu kan, tidak ada. Kadang wawunya sudah keliru, lamnya keliru. Wallahi. Sumpah wallahi itu apa itu? Jadi harus wallahu ya. Ini tentang cara membaca apa namanya lafzul jalalah itu sampai 5 halaman ya, 4 halaman ya. Praktek terus ini ya, supaya memang ya nyun sewu, mohon maaf sebagian ustadz kita yang sudah terkenal bahkan ceramah di mana-mana itu kalau nyebut Allah itu begitu, Allah ya repot ya. Tapi udah lidahnya mungkin begitu ya, tidak tahu kita. Baik, kemudian halaman 5 ini, oh ya tadi saya lupa menyinggung ya, juz 3 atau jilid 3 itu disebut sebagai apa ya, juz
atau jilid yang sangat menentukan, karena di sanalah finalisasi latihan makhraj anak. Jadi selesai jilid 3 itu anak harusnya makhrajnya atau bacanya hurufnya bener lah ya. Kemudian panjang pendeknya sudah bener, baca tanwinnya bener, baca linnya sudah bener, baca hunnahnya, dengungnya sudah bener, dan sebagainya. Ini di jilid 3 tadi selesai, udah selesai. Maka memang ini jangan sampai terlalu murah, mudah menaik-naikkan, karena kasihan anaknya juga ketika kok memang belum mampu kita naikkan. Nah ini repot. Kalau kata orang Jawa kebel-kebel ya, tidak kuat nampung masih dikasih pelajaran baru terus. Ini malah kasihan anaknya. Nah ini jilid 3 harus istilahnya tadi finalisasi apa? Makhraj, finalisasi hukum-hukum dasar lah ya. Baca hurufnya benar, panjang pendeknya benar, tanwinnya benar, linnya benar, cara dengungnya benar, ada huruf tasydid ya bisa baca dengan benar dan sebagainya. Kalau sudah jilid 3 selesai, insya Allah jilid 4 ke depan selanjutnya sudah bagus, itu sudah enak ngajarnya. Halaman 5 ini kita membaca idgham syafawi atau disebut idgham apa? Misli atau idgham mimi ya, nama khususnya idgham mimi, tapi nggak ada idgham pipi ya. Ada mimi tapi nggak ada pipi ya. Baik, langsung saya baca saja. Lahum maghfiratun, mari. Ini intinya sama. Kenapa saya baca? Karena menegaskan dengungnya itu sama dengan hunnah tadi, amma, anna itu sama-sama 2 harokat. Dengungnya sama-sama 2 harokat. Kemudian halaman 8 mim sukun bertemu ba. Tarmihim bihijaratin, mari. Tarmihim itu juga dengungnya 2 ya. Tarmihim bihijaratin, itu ada yang nanya. Ustaz, dulu saya pernah dengar ketika ada orang baca dengung tarmihim, apa namanya, ikhfa syafawi ini dengan dengung yang orang idgham mimi tadi itu apakah sama? Seingat saya jawaban Abah waktu itu ditanya sama. Jadi posisi mulut kita, makhraj kita, lidahnya itu sama saja, nggak ada bedanya. Bahkan dengan bacaan iklab sekalipun, iklab nun sukun bertemu apa? Ba ya. Itu sama, tarmihim misalnya ini kalau sukun nun sukun iklab itu mim ba'd, mim sama saja. Jadi posisi lisan itu sama ketika kita mendengungkan baik dalam idgham mimi, ikhfa syafai maupun apa? Iklab. Ya, memang sebagian ada yang membedakan, sebagian ada. Khususnya kalau Anda perhatikan mendengar imam-imam Masjidil Haram Mekah Madinah itu biasanya kalau iklab itu ada namanya tajwid, jadi agak direnggangkan dikit gitu. Padahal saya pernah melihat penjelasan dari besar Ilmuwan Quran di Syria, di Mesir, Syekh Isa Al-Masrawi ya, Abu Isa atau Isa Al-Masrawi itu beliau menyatakan sama saja sebenarnya. Tarmihim kemudian mim ba'd sama saja, tidak ada bedanya ya, baik intermezzo mawon ya. Kemudian halaman 11 ini menjelaskan mim sukun bertemu selain ba dan mim. Ini dibaca izhar syafawi. Hum fiha, mari. Ada yang bertanya, apakah harus ditekan? Nyun sewu, mohon maaf, kadang ada yang hum fiha gitu ya. Tidak harus. Yang penting izhar, yang penting tidak dengung, itu aja. Jangan hum fiha, yang penting tidak begitu. Memang ada yang kadang hum fiha
karena mungkin semangat bacanya ngajinya. Ya. Jadi tidak mesti begitu, tidak harus. Yang penting tidak diidghamkan. Tidak di apa namanya? Tidak dengung. Baik, kemudian halaman 13 ini yang untuk yang kotak bawah. Di sini ada materi pegon, nulis pegon. Ya kalau di Jawa namanya pegon Jawa, kalau di Melayu ya pegon Melayu. Tidak tahu kalau di sini yang dipakai pegon yang mana ini, Ustaz? Hah? Yang di sini yang mana ini? Sama aja, pegonnya sama ya? Ya. Tapi sekarang tadi sudah dijelaskan ya, kalau di Yambua sudah ada kitab apa? Materi untuk kitabah ya, sudah ada tersendiri. Kalau dulu kan ngikut yang di catatan bawah ini. Ya, cara menulis pegon, ada kaedahnya dan sebagainya. Ya ini saya kira tidak perlu saya terangkan panjang-panjang nih. Baik, halaman 15. Ini kita membaca atau menjelaskan mat wajib muttasil. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Memang ada yang membacanya 4. Ada. Jadi Imam Asim itu ada yang 4, ada yang 5. Was-samai. Mari. Was. Ini 5 harokat. Nah biasanya hamzah tidak berbentuk. Yang bawah itu ada catatan kaki. Maksudnya tidak berbentuk itu hamzahnya tidak ada yang mangku. Kadang kan hamzah dipangku sama ya, dipangku sama wawu ya. Kalau tidak berbentuk ini. Kalau dalam istilah disiplin ilmu rosem itu namanya hamzah bidunis. Kemudian halaman 18 mad jaiz munfasil. Inna a'tayna. Mari. Ini kok beda-beda tadi nih. Pokoknya ini 5 harokat gitu aja ya. Ini disebut mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad wajib. Kenapa disebut wajib? Karena semua ulama sepakat dibaca panjang. Ittafaqal ulama'u panjang minimal 4, 5, 6. Semua sepakat. Makanya disebut wajib. Disebut mutasil ya karena sambung satu kalimat antara matnya dengan hamzah. Kalau ini disebut mad jaiz munfasil. Kenapa disebut jaiz? Karena tidak sepakat. Ada ulama yang membaca hanya 2 harokat. Inna a'tayna kal kautsar. Hanya 2. Banyak yang membaca itu. Makanya kalau saya pernah mendengarkan kalau di Masjidil Haram tarawih ya, Ramadan hataman Quran itu dia pakai mat yang hanya 2. Tapi itu bukan Thoriq Syatibiyah ya. Riwayat Asim, riwayat Hafiz qiraat Asim tapi yang bukan Thoriq Syatibiyah. Ada yang Thoriq Thayyibatun Nashr. Kalau Thoriq Syatibiyah yang kita baca pelajari itu mad jaiz munfasil hanya ada 1 cara baca. Hafiz itu hanya 2,5 itu atau 4. 2,5. Kalau di sini yang digunakan 5 harokat. Panjang. 5 harokat disebut jaiz karena tadi ada yang tidak membaca panjang, disebut munfasil ya karena memang terpisah 2 kalimah yang berbeda. Jadi antara inna dan a'tayna ini beda kalimah. Sehingga ketika kita wakaf ke di inna ya kita tidak bacanya tidak panjang. Inna cuman 2 saja. Inna a'tayna. Nah ini baru karena disembung panjang bacanya ya. Kemudian halaman 21 mat lazim kilmi musaqqal ya, ada mat setelahnya ada tasydid bertemu 1 kalimat. Waladhdallina. Mari. Waladhdallina.
Jadi ini 6 harokat. Do, sesudah panjang do 6 baru kita masuk ke tasydidnya, ya. Jangan dari awal sudah waladhdallina atau belum sampai 6 waladhdallina, itu keliru itu. Jadi harus 6 dulu diselesaikan baru masuk ke tasydidnya. Ini 6 harokat. Oke, kalau tadi 5, kalau ini berapa? 6. Sekarang kalau dilihat apa yang membedakan antara bacaan mat yang 6 dan yang 5 ini, yang 6 dan 5 tadi, apa bedanya? Tasydid dan ya, tapi selain itu apa? Tandanya beda. Coba perhatikan. Oke. Yang bawah itu ada contoh alfau abaahum dolina, ya. Abaahum itu yang 5 harokat, dolina berapa? 6. Bedanya apa? Bentuk harokatnya beda, Bu. Ya. Kalau yang 5 itu kan cuma gini tok, seret gini ya. Jadi pucuknya ini dia gini aja, ngombak gitu aja ya. Tapi kalau yang bacaannya 6, tandanya itu setelah jeret gini, ujungnya itu agak menjorok gini ya. Itu kalau diberdirikan seperti apa? Coba diberdirikan kitabnya di gini. Seperti angka 6 bahasa Arab. Oh. Jadi gini kan, angka 6 kan gini ya, bahasa Arab ya. Kalau ditidurin jadinya harokat ini. Udah pernah sampai segitu, baru ngeh ya kalau beda. Jadi apa ya, ulama-ulama Masya Allah ya, jadi ngasih harokat itu nggak awur-awuran. ada filosofinya lah, kata kalau orang sekarang itu ada. Masya Allah ya, kita yang tinggal baca aja males. Padahal nggak disuruh mikir harokat loh ya. Kita berkali-kali bertemu harokat begini, baru kali ini ngeh ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau dari sisi harokatnya saja, ini ada ilmunya. Jadi mengharokat itu ada ilmu, ada dobet wasyakal, itu ada ilmunya sendiri. Ya ada kitabnya. Jadi nggak ngawur. Ya udah, halaman 23. Nah, ini cara membaca Fawatihus Suwar. Saya kira kita sudah bisa semuanya membacanya. Maksudnya saya hanya memberi catatan begini. Fatihus Suwar itu kan penjelasannya itu apabila tidak ada harokatnya maka dibaca sesuai nama huruf. Jenengan kalau Anda ya, kalau buka di surah Yasin ya, Mushaf Utsmani yang pakai Rasm Utsmani, itu Yasin itu di atasnya kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada harokatnya. Berarti dibaca sesuai nama huruf. Al Yasin ya. Kalau Toha ya Toha, dibaca sesuai nama hurufnya. Nah kalau panjang di situ terdapat iltiqa apa namanya, huruf mat atau terdapat apa namanya, arid li sukun misalnya, ya dibaca panjang. Hamim. Biasanya yang ada tanda begininya pokoknya dibaca panjang 6 harokat. Nah, ketika dibaca ya, ketika dibaca sesuai nama hurufnya kan, panjang tadi. Kemudian di situ ada hukum tajwid, timbul hukum tajwid. Maka hukum tajwidnya harus dipenuhin. Kalau di situ nggak ada contohnya ya. Saya contohkan kaf ha ya ain shad ya. Kaf ha ya ain shad. Jadi ain ya, kalau kita tulis itu kan ain ya nun ya. Di situ ada nun sukun, ain. Kemudian setelahnya ada huruf apa? Shad. Nun sukun bertemu shad bacaan ikhfa, berarti dengung. Nah,
dengungnya ini harus setelah selesai matnya. Nggih. Ini kadang yang kafa ya ain shad. Jadi dari awal sudah dengung atau di tengah. Jadi ini harus diselesaikan dulu matnya. Ain baru dengung. Shad. Dengungnya tetap 2. Nggih. Sama lagi hamim ain sin qaf itu panjang malah. Hamim ain sin qaf. Jadi ain 6 baru dengung 2 baru masuk lagi setelahnya. Salah satu soal tes kemarin di tahfidz Yambul Quran di Kudus itu soal ini. Karena saya yang ikut bantu ngetes nguji, itu banyak yang keliru. Kelirunya apa? Karena sudah dengung langsung ayung. Itu ternyata banyak yang masih keliru bacanya. Ya baik. Kemudian halaman 24. Nah, ini halaman 24 wa ulul ilmi ya, yang atasnya tulisannya wa ulul ilmi. Di situ kita baca catatan kaki setelah setiap alif waw dan ya yang di atasnya ada tanda lingkaran bulat seperti titik maka dianggap tidak ada. Tadi saya baca qalu tadi loh ya. Pokoknya setiap alif waw ya yang atasnya ada lingkaran bulat bunder seser dianggap tidak ada, tidak terbaca dimanapun tempatnya hurufnya, dia di tengah ya. Contoh saurikum tidak terbaca ya. Wa ulul ilmi tidak terbaca. Ila fir'auna wa malaihi baris ketiga. Itu kemarin tesnya juga ada itu lafal itu. Ada yang baca wa malaihi gitu kan. Karena taunya ada hamzah kasroh diikuti apa? Ya. Dia nggak tahu kalau ya-nya di atasnya ada lingkaran itu berarti tidak terbaca. Pendek berarti wa malaihi fastakbaru. Ya. Jadi sekali lagi kalau lingkaran itu tidak terbaca. Lanjutannya jika bulat seperti gambar itu, kalau di buku jenengan udah benar kayaknya ya. Maka tidak dibaca ketika wasol, ketika waqaf dibaca panjang. Jadi Bu, Bapak, tanda lingkaran itu kalau jenengan perhatikan ada 2. Ada yang bunder lingkarannya bulat seset, bulat let, ya, bunder seser ya. Ada yang agak lonjong, ya, ada oval gitu ya. Yang bulat itu disebut tadi saya sebut sifar mustadir. Mustadir itu lingkaran. Yang agak lonjong disebut sifar mustatil ya. Bulat, sifar itu angka 0 bulat tapi mustatil agak memanjang, agak lonjong. Kalau yang agak memanjang, lonjong ini hurufnya terbaca ketika waqaf. Ketika wasol tidak terbaca. Contoh lafal ana di dalam Al-Qur'an yang bermakna saya. Wa ma ana alaikum bihafiz. Wa ma ana. Kalau Anda wakaf di situ panjang ananya. Wa ma ana illa in ana dan seterusnya. Ada lagi banyak di surat Al-Ahzab itu wa tadhunnuna billahi dzununa. Kalau wakaf itu akhir ayat. Tapi kalau diwasol wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minun. Itu kalau di Kudus biasanya kalau ngaji setoran disuruh ngulang 2 kali biar tahu kalau wakaf bacanya gimana, kalau wasol bacanya gimana. Nah, ini ada 2 bentuk yang berbeda. Ini perlu cermat ya. Nah, kalau harokat sukun itu biasanya tidak ada. Kalau di Mushaf Utsmani huruf yang sukun itu tidak ada, atasnya kosong, nggak ada apa-apanya. Baik, kemudian halaman 25 kita mulai membaca tentang ikhfa, menjelaskan ikhfa.
Nun sukun ing kuntum. Mari. Nah, setiap nun harus dibaca dengung selama 2 harokat kecuali bertemu huruf 8. Nah, ini bagaimana cara membaca dengungnya? Ketika membaca dengung, lidah atau bibir ada di makhraj huruf yang sesudah nun. Ya, ini garis bawahnya ya. Ketika kita sedang mendengungkan, gitu ya, itu posisi lidah kita atau bibir kita, makhraj kita itu sudah standby pada makhraj huruf setelah nun. Misal setelah nun kaf, ya sudah manggon, sudah standby di kaf. Misal setelah nun ta, ya manggon, sudah standby di ta. Misal setelah nun ro dan sebagainya, ya sudah di sana. Kok ro, dal dan sebagainya ya. Makanya biasanya bunyinya terdengar beda, Bu. Beda huruf apa? Beda, biasanya begitu. Ing kun karena makhrajnya ta itu tadi ujung lidah ya. Kuntum. Jadi tidak semua ikhfa itu bunyinya eng semua. Ing kung kabeh ing anja ma indakum, tidak semuanya. Kenapa? Ya karena tadi ini caranya begitu. Secara otomatis karena posisi lidah itu setiap huruf beda, tentu bunyi dengung yang dihasilkan juga apa? Berbeda. Ya sampai sini paham ya? Jelas. Nah, ini harus dicontohkan berulang-ulang kali. Memang kalau contohnya hanya nun bertemu kaf atau bertemu qaf, nanti taunya anak semua huruf ikhfa ya semuanya. Padahal semua huruf beda. Ini makanya beda-beda ya. Coba saya mau baca yang baris kedua. Anja jim ya. Jim itu tengah lidah dengan tengah langit ya. Anja ahul a'ma ma'in dal dakum yang fadu ya, yang fadu. Coba anja ulama, mari. Anja ahul a'ma yang fadu. Pokoknya kata kuncinya itu ketika mendengungkan bibir lidah kita, makhraj kita ini sudah standby pada makhraj huruf setelah nun. Itu kata kuncinya. Nah nanti dilatih mawon. Ini kalau latihan dibaca semuanya ini nggak selesai-selesai ini ya. Kecuali kalau mau sampai malam. Ya ini halaman 26. Ini sama tanwin sama dengan nun sukun. Artinya ketika bertemu huruf-huruf tadi bacanya tetap ikhfa. Ini saya percepat saja ya. Ini bacaan idgham bi gunnah dan seterusnya. Saya kira enggak perlu saya ulang-ulang lagi. Sudah, ini kita baca halaman 45 ya. 45. Terakhir penutup jilid 4. Ya, kita baca bersama-sama saja. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Belum tahu cara membaca waqaf ya, diulang lagi. Wa may yattaqillah. Lanjut hamim.
Hanya cuma dua kan. Hamim. Sekali lagi. Ini kok dengungnya ndak ada itu gimana? Ini dengungnya harus kelihatan, harus dua ya. Sekali lagi ain. Sin qaf. Kolan. Ya. Nah, ini saya kira sampai sini sudah materi-materi tajwid, hukum non sukun, mim sukun sudah selesai semua. Jadi harusnya sampai jilid 4 selesai ya, kalau memang benar-benar menguasai, bacanya sudah bagus. Bacanya sudah bagus. Cuman kan kita belum mengenalkan cara baca apa? Waqaf belum ini. Di antaranya waqaf yang belum.